Halo Alvino, halo Saskia. Halo, halo Kak. Halo. How was your day, guys? Bagaimana semingguan ini? Apakah padat? Halo Isna. Oke, mungkin kita tunggu 2 menit gitu lah ya. Siapa tahu yang teman-teman yang lain sedang terkendala koneksi. Full enjoy, Kak. Oh my God, glad to hear that. Halo Maria. Maria suka bobo-boy kah? PP-nya bobo-boy nih. Lucu banget. Halo, halo. Halo Fahri dan juga Ray. Halo Kak, Halo. Seperti aku melihat banyak yang baru nih di sini. Kalau saya full enjoy, Kak. Glad to hear that, Alvino. Hai, Usman. Halo. Kalau teman-teman yang lain gimana nih hari ini? Apakah lancar atau mungkin hari ini capek? Weekend mungkin ada yang main gitu ya. Oke. Sangat nasionalis ya. Hebat. Berarti besok 17-an bakal meriah nih. Oke, karena sudah 2 menit, mungkin kita mulai dulu pelajarannya ya teman-teman. Karena mungkin yang lain juga nanti akan menyusul. Nah, sebelumnya teman-teman perkenalkan, aku Salvia. Kalian bisa panggil aku Kak Via atau Kak Vi gitu ya. Salam kenal semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya problem with subject verb agreement. Apa yang dimaksud tuh? Nah, biasanya teman-teman di sini, nggak cuma teman-teman di sini sih, tapi kayak beberapa orang itu sometimes susah untuk menyelaraskan atau membuat kayak antara subjek dan juga verb itu menjadi selaras atau sama istilahnya. Nah, maksudnya tuh seperti apa? Coba kita next dulu ya. Nah, ini guys, ya aku bilang kalau subjek dan juga kata kerja atau verb itu harus selaras. Yang mana kalau subjeknya itu singular atau tunggal, verbnya juga harus singular ya, atau tunggal. Begitupun jika subjeknya plural atau jamak, verbnya pun harus plural. Ada di sini contoh-contohnya, mungkin teman-teman di sini juga sudah sangat familiar ya, ada is, was, has. Dan untuk plural ada juga are, will, have, gitu ya. Langsung next aja. Nah, yang pertama ini adalah make verbs agree after prepositional phrases. Nah, itu maksudnya seperti apa nih? Tapi sebelum itu, aku mau teman-teman untuk coba menjawab soal yang satu ini. Kira-kira apakah ada yang salah dari kalimat ini nih? Aku pengen teman-teman coba untuk kasih tahu aku bagian mana yang nggak salah dan kenapa. Adakah yang mau coba? Kak, maksudnya A itu di kiri apa kanannya? Gimana? Itu kan ada pilihan A, B, C kan? Iya. Itu Oh, baca dulu, iya ya, baca jadi dulu, baca dulu. oh mungkin ini ya untuk kayak pilihan opsinya gitu ya. Jadi yang A itu the impact, yang B itu of climate change on coastal communities. Jadi itu kayak jawaban kayak keterangannya dulu, baru A B C D-nya seperti itu ya. Coba kalian baca dulu dan kasih tahu aku kira-kira bagian mana nih yang salah. yang C Kak. Yang C, kenapa tuh? Boleh tahu alasannya, Fahri? Alvino juga menjawab C nih, kalian dalam satu kubu. Mungkin Alvino ingin mengutarakan alasannya. Kira-kira kenapa C?
izin jawab Kak, karena itu subjek gak sih, the impact Kak? Mungkin harusnya has gak sih Kak? Harusnya has begitu ya, berarti has become gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Fahri. Apakah Alvino jawabannya juga sama dengan Fahri? Oh iya, saya setuju itu. Saya setuju itu, Mbak. Karena kalau saya jawabannya yang pilih yang C itu karena kalau di konteksnya itu harusnya bukan pakai essential tapi konteksnya sensual, nggak pakai E. Soalnya kalau dipakai E itu it's a, it's a bit absurd gitu, Mbak. Nah, kalau dilihat dari ya ini harus harus apa itu di apa itu pokoknya ini harus ditancepin ke kata-kata yang relevan. Oke, I think that's for the answer. Thank you. Oke, thank you Alvino. Teman-teman yang lain kira-kira apakah ada yang jawabannya berbeda atau sama semua nih dengan Fahri dan juga Alvino? Kalau yang kurang tepat di sini adalah opsi C. Mungkin kalau setuju bisa jempol teman-teman. Oke, Usman setuju nih, C. Ray juga, Maria juga. Oke, kalau gitu, sepertinya banyak yang setuju nih. Oke, ada Baron juga nih setuju kalau C yang kurang tepat ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja ke penjelasannya terlebih dahulu sebelum aku kasih tahu nih jawabannya. Nah, teman-teman, banyak yang sering terkecoh oleh kata benda itu yang terletak paling dekat dengan verb. Padahal, kata benda yang berada di dalam prepositional phrase itu kayak in, on, at, itu tuh sebenarnya bukanlah subjek teman-teman. Nah, banyak terkecoh nih dikiranya yang dekat dengan verb itu adalah subjeknya, padahal bukan. Nah, ini polanya sebenarnya teman-teman pasti lebih cukup mengingat karena pola ini nggak terlalu, misalnya riweh lah ya. Ini ada subjek, kemudian prepositional phrase, kemudian verb. Nah, kita itu fokusnya yang paling depan, teman-teman. Subjeknya itu di paling depan, bukan yang sebelum verb atau berdekatan dengan verb. Karena yang sebelum verb ini adalah prepositional phrase, gitu ya. Atau kayak ini tuh keterangan gitulah, bukan subjek utamanya. Nah, coba kita lihat contoh kalimat ini. Ada the interrogation conducted by 3 police officers has lasted for several hours. Nah, ini tuh salah. Kenapa? Karena subjek aslinya atau subjek utamanya itu adalah the interrogation. Nah, ini kan singular ya, bukan the interrogations. Nggak ada S-nya, guys. Ini adalah kayak apa subjek utamanya. Sedangkan yang by 3 police officers itu adalah prepositional phrase. Jadi verbnya pun harus singular atau kita pakai di sini has, bukan have. Begitu ya, guys. Nah, oke, Usman boleh? Gimana? Boleh nanya tak, Kak? Boleh. Gimana? Balik ke slide yang sebelumnya. Oke, boleh. Gimana? Nah, kalau prepositional phrase itu di bahasa Indonesia nyebutnya apa, Kak? Prepositional phrase itu disebutnya, sebentar. Boleh diulang nggak, Kak? Oke, aku sekalian jelasin ulang kalau gitu ya. Kita mulai dari agak awal. Oke. Nah, ini itu bisa dibilang prepositional phrase itu bukanlah subjek utama ya, guys. Polanya itu nanti itu bakal subjek, prepositional phrase, kemudian verb. Banyak yang kayak terkecoh kalau misalnya subjek utama itu di prepositional phrase ya, guys. Padahal sebenarnya subjek utamanya itu adalah yang paling depan, jadi bukan yang sebelah verb-nya, begitu ya. Nah, untuk prepositional phrase itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu adalah, oke, bentar teman-teman, agak nge-lag sebentar guys, kameraku. Nah, oke, prepositional phrase itu tuh lebih ke
keterangan atau bisa dibilang kayak keterangan tempat. Makanya ini di sini tadi contohnya ada beberapa in, on, at, of, by, to, with, and for, and etc. gitu ya. Karena kan prepositional, kayak istilahnya position kan, dari itu dari kata positional, position. Ini untuk keterangan tempat atau keterangan yang menjelaskan aksi juga bisa. Kayak di sini tadi, contoh kalimatnya nih. Nah nih, the interrogation conducted by 3 police officers. Ini kan artinya interogasinya itu dilakukan oleh 3 police officers. Jadi ini biasanya bisa untuk keterangan tempat ataupun bisa untuk keterangan aksi gitu ya. Nah di sini keterangan aksinya itu untuk orang yang melakukannya begitu. Kira-kira apakah menjawab, Usman? Ya, berarti preposisi gitu ya. Iya, benar seperti itu. Oke, Kak. Oke, Saskia, apakah sudah cukup jelas tadi penjelasannya setelah diulang? Oke. Begitu kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa kalimat yang istilahnya sudah tepat ya guys, antara subjek dan juga verbnya, sudah selaras gitu ya. Ini ada the manager of the software development teams has decided to launch the new application next week. Di sini kan the manager itu singular. Makanya kita pakainya has ya. Coba aku coret-coret di sini. Ini kan the manager, ini kan singular ya teman-teman. Apakah kelihatan coret-coretanku? Ada, Kak, ada. Oke, great. Nah, ini pakainya di sini has. Yang mana ini juga singular. Nah, ini yang kalimat kedua ada a detailed analysis of the recent market trends shows a significant increase in consumer demand. Oke. Nah, di sini a detailed analysis. Nah, ini udah pakai e kan, guys. Kalau pakai e atau an, otomatis ini sudah menjadi singular. Nah, setelah itu kita lihat nih verbnya yang mana. Oh, verbnya shows. Ini udah benar karena ini sudah singular, teman-teman. Nah, kita coba lihat yang ketiga. Yang ketiga ini cukup berbeda. Kenapa? Ini adalah plural. Karena ini udah pakai s ya, guys. Jadi ini adalah hasil yang jamak, bukan cuman satu hasil ya. Karena kan the result kan. Ini sudah plural. Nah, ini dipakainya were karena ini plural, teman-teman. Begitu ya. Oke, kalau begitu kita langsung next. Nah, ini tadi setelah sudah aku jelaskan nih, kira-kira apakah tadi yang menjawab mungkin Fahri dan juga Alvino atau teman-teman yang lain apakah masih sure jawabannya adalah C? Oke, Maria masih C nih. Teman-teman yang lain? C juga. Masih. Masih, oke. Darren juga nih. Yang tidak jempol, apakah jawabannya berbeda, teman-teman? Safiatun juga nih, C. Yumna juga. Oke, karena kayaknya sudah banyak yang setuju nih dengan C. Oke, Fani juga nih. Oke. Langsung saja kalau begitu kita ke jawabannya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Nah, ini sebenarnya karena ini bisa dibilang kita mencocokkan antara subjek dan juga verb, teman-teman bisa langsung aja fokus ke subjeknya terlebih dahulu. Di impact, ini subjeknya kan. Ini singular. Nah, apakah ini salah? Tidak, biasanya subjek itu bisa dibilang tidak pernah salah, bukan tidak pernah salah, tapi biasanya yang kita lihat itu bukan subjeknya, guys. Jadi biasanya subjek itu emang untuk penentu verb ataupun keterangan yang lainnya. Jadi ini udah langsung aja kita coret. Bukan ini jawabannya kan, guys. Ini udah kita singular. Nah, teman-teman itu langsung fokus aja ke verbnya sebenarnya. Nah, kita lihat tadi yang verb ini, apakah ini sudah benar, have become. The impact kan, guys, bukan the impacts. Jadi kita lihat aja di sini langsung. Kalau misalnya ini sesuai kata teman-teman tadi ini kurang tepat karena have itu untuk plural. Nah, yang benarnya apa? Yang benarnya itu tadi teman-teman juga sudah sangat tepat kalau yang harusnya di situ adalah has gitu ya. Oh iya benar sekali Yumna. Yang benar itu adalah has become. Jadi selamat ya teman-teman yang sudah benar.
Sebenarnya kalian tuh kayaknya udah jago gitu loh guys, nggak usah belajar lagi harusnya. Canda ya. Kita langsung next aja. Teman-teman, gimana ini? Untuk yang ini, kira-kira apakah ada yang salah di sini? Atau ini mungkin sudah benar? Kalau mungkin ingin berpendapat ini salah, coba kalian kasih tahu aku di bagian mana salahnya dan apa alasannya. Wah, W-nya salah nih. Kalau W-nya alasannya apa tuh? Oke, Maria juga. Kira-kira salahnya kenapa dan harusnya yang benar tuh apa guys? Yang work Kak, karena harusnya was. Harusnya was. Oke, was karena detail report-nya kan nggak ada S-nya. Oke. Thank you, Yumna. Oh, ini juga nih, Maria was karena singular. Baron juga were nih. Oke, banyak kira-kira yang setuju nih ya, kalau misalnya C, yang kurang tepat. Oke, kalau begitu teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Lagi-lagi kita langsung lihat aja subjeknya di sini. Nah, subjeknya itu singular karena the detailed report. Nggak ada S, bener tadi yang dibilang oleh Yumna ya. Ya udah, kita langsung aja kita lihat verbnya apakah sudah tepat apa belum nih. Kita lihat di sini was submitted. Otomatis seua ini kan untuk seperti yang tadi ya, yang soal pertama ini untuk plural. Nah, kita harus ubah ke was karena ini untuk singular, begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu sebenarnya kalau ada soal seperti ini guys, kalian lihat dulu subjeknya, kemudian kalian langsung lihat verbnya, karena biasanya errornya tuh di situ guys, gitu ya. Oke, kita langsung next aja. Selamat ya, by the way, yang udah tepat. Ini baik banget udah tepat nih guys. Keren. Kali ini kira-kira apakah ada yang salah lagi? Adakah yang mau coba nih untuk menjawab? Yang C Kak. Yang C, kenapa tuh? Karena kan itu ada S-nya kan, various type, harusnya R. Harusnya R. Oke, terima kasih Fahri. Teman-teman yang lain adakah yang pendapatnya berbeda? Mungkin yang salah ternyata D, atau yang ternyata salah B. Baron juga katanya is. Berarti alasannya sama ya dengan Fahri. Maria juga setuju nih. Baron juga. Oke. Yang lain sudah setuju semua, boleh jempol dong guys, aku minta jempolnya kalau semuanya setuju. Yumna setuju, Usman juga, Ray, Maria. Oke, great. Aryani juga nih. Oke. Aku suka banget semangat teman-teman hari ini ya, meskipun pasti sudah ada kegiatan hari ini nih. Kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Lagi-lagi, kalau untuk kali ini kita lihat dulu aja subjeknya. Various types. Ini udah pasti ya guys, plural, karena ada S-nya. Nah, yaudah kita lihat aja langsung verb-nya, apakah sudah tepat is. Is itu untuk singular kan? Nah, tadi itu teman-teman juga sudah bilang kalau misalnya yang tepat adalah are, karena are di sini itu untuk plural sesuai dengan yang depannya. Itu various types gitu ya guys. Good job. Udah pada tepat banget nih jawabannya. Hebat memang. Oke, yang kali ini apakah teman-teman mau coba? Ini polanya kayak yang tadi, Kak. Iya, ini masih sama guys. Kita cuman emang contoh soalnya agak banyak karena aku pengen teman-teman juga semakin kata begitulah istilahnya ya. Alvino C. Oke, kalau C kira-kira kenapa? Boleh dijelasin? Fahri? Yang izin jawab Kak, yang C karena kan itu singular karena ada approval. Jadi kayak satu aja. Terus itu kan harusnya has gitu Kak. Oke, thank you Fahri. Oke, ini ada Maria juga. Maria katanya have diubah menjadi has. Oke, kalian on the same page semua ya hari ini, nggak ada jawaban berbeda nih. Yang teman-teman lain mungkin ada yang jawabannya berbeda, nggak masalah kok guys kalau jawabannya berbeda. The itu pasti satu kan Kak?
Sebenarnya biasanya iya guys, karena the itu untuk sesuatu yang spesifik atau detailed ya. Kayak misalnya gini guys. Misal kalian punya apel gitu kan. Apel di meja. Nah, kalau misalnya kita bilang an apple, itu biasanya untuk general. Tapi kalau misalnya kita spesifik untuk kayak the apple, itu berarti kita udah tahu nih apelnya tuh yang mana. Tapi itu bisa juga biasanya kayak the apples, karena itu udah spesifik kan guys. Jadi sebenarnya nggak pasti the itu satu, itu ya. Baron katanya yang have. Berarti ini teman-teman semuanya setuju ya, have dan juga has. Have dan juga has, ya benar. Have-nya diganti has seperti itu ya. Oke. Kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Lagi-lagi ini pasti teman-teman sudah pada jago sebenarnya semua. Ini kan ada the approval. Nah, kalau untuk konteks ini approval itu biasanya itu hanya singular guys. Karena kan persetujuan kan. Tapi ada mungkin kayak beberapa konteks approvals karena persetujuannya dari banyak orang seperti itu ya. Nah, ini ada has boosted. Ini has itu kan untuk plural teman-teman. Jadi, ini memang kita harus ubah ke has gitu ya. Aduh, agak nggak kelihatan tapi aku yakin teman-teman masih semuanya sudah benar juga sampai di sini. Hebat guys, tepuk tangan dong buat diri kalian sendiri. Yeay. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, nih ada nih contoh kalimat. Aku pengen teman-teman kasih tahu aku, kira-kira kalimat ini apakah ada yang salah atau tidak nih? Kali ini aku nggak ngasih opsi A, B, C, D. Aku pengen teman-teman untuk lihat kira-kira apa yang salah atau mungkin ini sudah benar gitu. Coba. Agar nggak terpatok nih langsung jawabannya C gitu dari tadi ya. Applies. Applies. Oke, kenapa tuh applies? Karena the subject is the new regulations and it's with as, so we can use apply. Oke, thank you Yumna. Maria juga nih applies, berarti diubahnya ke apply ya? Atau mungkin berbeda nih? Oh, Maria iya juga. Oh, Alvino juga setuju nih. Teman-teman yang lain apakah setuju? Baron juga nih. Setuju Kak. Setuju. Oke. Zafia juga. Sofia tuh juga nih. Great. Kalian kompak banget ya guys. Oh, Usman juga. Oke, bagus. Nah, kira-kira apakah sudah benar teman-teman? Harusnya ada drum roll di sini ya. Besok aku siapin deh. Nah, kita langsung aja kita lihat dulu. Kayak tadi guys. Subjeknya dulu. Ini udah ada S-nya ya. Udah otomatis ini adalah plural. Nah, applies. Ini kan pakai S gitu ya. Sepertinya ini guys. Nah, ini itu untuk kalau misalnya singular. Jadi teman-teman sudah sangat tepat sekali. Karena di sini harusnya adalah, aduh agak susah. Apply ya. Maaf ya guys, tulisanku rada kayak ceker ayam. Apply begitu ya guys. Selamat yang sudah tepat. Ini kalian sebenarnya sudah sangat jago ya teman-teman. Oke. Last but not least, ada lagi contoh soal aku pengen teman-teman untuk situ aku kira-kira apakah ini sudah tepat atau mungkin ini sudah apakah ini sudah tepat atau belum gitu ya. Coba. Was-nya diganti were. Was-nya diganti were. Kenapa tuh? Karena subjeknya itu the collection of rare books and historical manuscripts. Oke, thank you Yumna. Yang lain, apakah sama jawabannya teman-teman? Yang salah yang was-nya, berarti were juga ya, harusnya digantinya. Oh, ini pada setuju semua nih. Kira-kira apakah ada yang berbeda guys jawabannya? Atau sama semua? Mungkin boleh jempol guys kalau sama semua. Oke, banyak banget nih yang setuju. Oke, Baron, Lupna, maaf ya tadi nggak sebut ya. Usman juga bilang sama, ada 2 soalnya. Farhan juga nih. Oke, karena teman-teman sepertinya yang kali ini
setuju semua ya, dari tadi setuju semua sih sebenarnya. Jadi kita lihat saja, kita lihat subjeknya. Nah teman-teman tadi bilang kalau subjeknya itu the collection of rare books and historical manuscripts. Nah, agak terkecoh ya teman-teman di sini. Ingat guys, yang rare books and historical manuscripts itu bukan subjek teman-teman. Ini mereka masuknya adalah prepositional phrase atau preposisi ya. Kenapa? Habis of guys. Ini untuk keterangan. Jadi subjek utamanya itu sebenarnya yang the collection. Hati-hati guys, emang ini biasanya menjebak nih. The collection itu singular. Nah ini sudah pakai was. Otomatis. Ini sudah tepat guys. Agak terkecoh ya di sini. Gak apa-apa guys, gak apa-apa. Emang terkadang ini suka mengecoh gitu ya. Jadi teman-teman perlu ingat juga. Coba aku ke slide yang awal ya. Nah, teman-teman bisa baca lagi. Ini ada beberapa di sini contohnya ya. Ada in, on, at, dan juga off. Nah, tadi contoh kalimatnya itu adalah yang off. Otomatis itu merupakan keterangan. Berarti kalau nggak ada the collection-nya, benar Kak? Benar, kalau misalnya nggak ada the collection-nya. Tapi ya kayak agak, gimana ya? Agak nggak lengkap gitu kalimatnya jadinya. Karena kan kalau cuman, sebentar aku coba buka lagi. Banyak ya. Nah, kan ini adalah the collection of rare books and historical manuscript. Kalau kita nggak ada in the collection-nya, cuman rare books and historical manuscript. Sebenarnya bisa sih. Jadi emang kalau misalnya nggak ada the collection-nya, ini bakal jadi plural guys. Jadi ini bakal jadi were. Seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut saja kalau begitu. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah make verbs agree after expressions of quantity. Maksudnya tuh seperti apa? Coba kita lihat. Tapi teman-teman jawab dulu contoh soal yang satu ini. Coba dulu guys. Nah ini kembali dengan ABCD. Teman-teman mungkin bisa, agak nge-lag gitu ya videoku. Oke, teman-teman coba kira-kira bagian yang salah di mana nih? Ada yang salah atau enggak nih? Coba. Adakah yang mau mencoba? Yang C Kak word-nya. Word-nya harus diganti jadi apa tuh? Jadi was. May I know why? Karena kan itu ada the research gitu kan. Itu harusnya singular. Oke, thank you Fahri. Teman-teman yang lain kira-kira apakah jawabannya berbeda atau mungkin sama dengan Fahri nih? Usman setuju dengan Fahri. Yang lain guys? Baron juga setuju. Kalau jawaban kalian berbeda nggak apa-apa teman-teman, karena di sini kita bebas mengutarakan opini ya. Beropinilah sebelum opini itu dilarang guys. Ayo, adakah yang berbeda atau sama semua? Mungkin kalau sama semua aku mau minta jempolnya dong teman-teman. Mungkin masih ragu-ragu ya teman-teman di sini. Oke, kalau begitu coba kita masuk ke pembahasan dulu ya. Nah, khusus untuk kata penunjuk jumlah atau kuantitas atau quantity tadi, kayak all, most, some, whole, part, and percentage, itu kata setelah kata of aturan yang menentukan verb-nya. Maksudnya tuh seperti apa sih? Nah, nih ada aturan lah. Jadi kalau setelah kata of itu uncountable atau singular, verb-nya pun harus singular. Nah, jika setelah of adalah plural, maka verb-nya harus plural. Jadi kita fokusnya ke yang of. Nah, tapi contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman biar maksudnya biar tidak bingung ya. Nah, ini ada polanya kayak tadi jumlahnya atau kuantitasnya plus of the plus object plus verb. Nah, kita lihat habis yang of-nya gitu ya. Jadi kita lihat contoh kalimat yang tepat dan tidak tepat. Nah, nih ada most of the fire.
Nah, kita langsung lihat aja yang habis of. Nah, di sini the fire. The fire itu kan tidak terhitung atau uncountable ya. Nah, otomatis ini akan verb-nya menjadi singular. Di sini contoh kalimat yang kurang tepat itu adalah some of the animals. The animals ini kan plural kan guys. Kita langsung lihat aja the animals. Nah, di sini dia pakainya was. Harusnya pakainya were karena di sini setelah of itu adalah plural, bukan singular. Gitu ya. Coba kita lihat lagi nih beberapa dari contoh kalimat. Nah, ini kan habis of, kita langsung aja the information. The information itu singular. Berarti ininya juga singular. Ini sudah tepat. Agak mencong S-nya, sorry. Nah, ini yang kedua nih ada the students. The students itu kan plural. Makanya di sini sudah tepat kalau verb-nya yang are. Nah, yang terakhir, last but not least, the cake. Karena ini udah habis off, langsung fokus aja di apa yang habis off, guys. Ini itu singular. Nah, ini udah tepat banget nih. Ini pakainya yang singular. Money itu uncountable atau enggak, Kak? Nah, ini menarik nih questions-nya. Teman-teman yang lain, apakah mungkin ada yang mau membantu aku terlebih dahulu nih untuk coba menjawab pertanyaannya Usman nih? Kata Baron uncountable. Oke, teman-teman yang lain, kira-kira apakah ada yang merasa kalau money itu bisa dihitung? Oke, sepertinya mungkin teman-teman yang lain masih ragu ya. Oke, tadi yang Baron bilang itu sudah sangat tepat. Kalau money itu maksudnya uncountable. Kenapa? Karena kita nggak bisa definisiin uang itu kayak satu uang, dua uang, seperti itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian ada sesuatu yang nggak bisa kayak dianggap 1, 2, 3 kayak satu apel, 2 apel, atau satu buku, 2 buku, itu masuknya ke uncountable atau tidak terhitung, seperti itu ya. Apakah menjawab, Usman? Aman. Oke, great. Nah, kita langsung lanjut saja kalau begitu. Thank you for the questions anyway. Sangat bagus pertanyaannya. Nah, ini yang tadi nih, setelah aku jelaskan, kira-kira teman-teman apakah masih pada jawabannya nih tadi? Kalau misalnya yang C itu salah, atau berubah haluan. Oke, Maria masih C ya jawabannya. Teman-teman yang lain, kira-kira gimana nih? Tetap yang were Kak, salah. Tetap yang were yang salah, harusnya was ya? Iya. Oke, thank you Baron. Oke, Farhan juga setuju nih. Yumna juga. Sofiatun juga. Ray juga. Oke. Oke, ini udah baik banget ya. Lumna juga setuju nih. Lumna, sorry. Sudah setuju ya. Oke. Nah, langsung saja kalau begitu kita ke penjelasannya. Nah, apakah sebenarnya the research itu kayak singular atau dia uncountable atau dia maksudnya ke plural? Tadi kita langsung lihat aja yang the research kan. Nah, the research ini masuknya uncountable guys. Salah. AU gitu ya. Kenapa? Karena kan penelitian ya guys, kalian nggak bisa definisiin satu penelitian, dua penelitian. Sebenarnya penelitian tuh satu penelitian tuh lebih bisa dikategorikan satu penelitian itu kan ke aktivitasnya, tapi di sini itu bisa dibilang lebih ke aktivitas. Maksudnya kayak ke jadwalnya. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas atau kayak hasil itu biasanya nggak bisa untuk dihitung. Jadi di sini maksudnya uncountable, oke? Nah, kalau misalnya udah bisa dibilang tidak terhitung, otomatis verb-nya pun harus singular. Jadi di sini itu harusnya singular atau jawabannya yang benar adalah yang was. Seperti itu ya teman-teman. Great job. Kalian sudah sangat pintar semua ini ya. Hebat. Great job. Oke, kita ke next lagi. Coba
Coba dibaca dulu kira-kira mana yang salah atau ini mungkin sudah benar. Ayo teman-teman. Langsung lihat aja tadi apa setelah of. B. Yang B, Kak. Oh, oke. Agak tadi di aku Usman dulu. Usman boleh nih untuk menjelaskan, habis itu Fahri ya. Oh, oke, banyak juga nih. Oke, satu-satu ya guys. Ya, mirip-mirip kayak yang tadi, Kak. Itu kan some of diplomats. Ya. Oke, berarti yang B harusnya apa nih jawabannya kalau salah? Sending the summit or Oke, thank you Usman. Fahri boleh? Sama Kak, mungkin yang wasnya ganti jadi were. Oke. Thank you Fahri. Oh ini Sofiatun juga B. Yumna juga B. Harusnya were, because it said diplomats. Oke. Darren juga tadi kayaknya setuju ya. Tadi aku lihat jempol. Oke, teman-teman yang lain, kira-kira apakah ada yang berbeda jawabannya? Beneran guys, kalau di sini tuh nggak apa-apa beda pendapat. Kita tidak akan menghakimi di sini. Atau semuanya sudah setuju? Mungkin aku mau lihat jempolnya guys. Tadi kayaknya aku belum melihat banyak jempol. Oh, ya Osman tadi aku udah tahu. Oke, Lumna, Dwi, Ray, Maria, Darren juga. Oke. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kalian hari ini kompak banget guys, efek mau 17-an. Keren. Oke. Langsung saja kita lihat habis off ya guys. The diplomats. S. Otomatis ini udah guys. Fix banget ini plural. Nah, kita lihat di sini. Mungkin agak teman-teman agak tadi bingung karena ini kan langsung digabung ya, attending the summit was. Nah, tapi kita langsung lihat aja verbnya. Was itu kan untuk singular. Otomatis ini kurang tepat. Nah, otomatis ini harus kita ubah ikut plural. Yang mana kalau plural itu adalah yang were. Oke, dan teman-teman sudah sangat tepat sekali nih. Boleh guys give applause to yourself. Buat kita semua di sini, buat diri kita semua. Great job. Oke, kita langsung lanjut saja kalau begitu. Nah, coba dibaca dulu. Mungkin lagi teman-teman baca, aku mau izin minum dulu sebentar ya teman-teman. Halo, aku back. Gimana nih? Apakah sudah ada yang mau coba untuk menjawab? Yang B. Yang B, kenapa tuh? Karena kan itu the cargo, harusnya itu singular. Harusnya ganti was. Oke. Thank you, Fahri. Oke, Baron. Chip well, Oke, Sofiatun juga B. Same page lagi semuanya. Ini sangat-sangat kompak. Efek nasionalis ini, guys. Hebat. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau mencoba untuk menjawab lagi? Apakah semuanya setuju? By the way, thank you Baron dan juga Sofiatun. Oke, Farhan juga setuju. Aryani juga nih. Yang lain, apakah sama jawabannya juga? Apakah ada yang berbeda nih? Gak apa-apa guys kalau beda. Oke, Fani juga setuju. Ray juga. Oke. Amar juga setuju nih. Oke. Kalau gitu kita langsung saja deh. Karena teman-teman semua sudah sangat kompak. Nah, kita langsung saja lihat di sini half of. Habis of apa? The cargo. Gak ada S. Otomatis ini adalah singular. Seperti itu ya guys. Nah, di sini verbnya were. Nah, ini itu kan untuk plural ya guys. Nah, harusnya ini itu menjadi was. Oke, Alvino juga B nih aku lihat. Oke, teman-teman kompak semua dan teman-teman jawaban semuanya sudah sangat tepat. Good job teman-teman. Boleh tepuk tangan lagi. Jangan capek tepuk tangan ya, olahraga guys.
Oke, kita langsung next saja. Nah, ada lagi contoh soal nih. Kira-kira apakah ini sudah tepat? Atau ini belum tepat? Di bagian mana nih kalau misalnya kurang tepat? Agak berbeda nih yang kali ini pola soalnya. Ayo, Mungkin yang B, Kak, yang B kenapa tuh? karena kan itu kan itu harusnya sebuah, tapi nggak ding, takut salah. Oke, boleh. Oh, oke, Ray, katanya C, Kak. C-nya gimana tuh? Apa alasannya? Atau mungkin Fahri tadi mau coba karena tadi mengubah jawabannya? Sebentar aku baca lagi. Oke, take your time, guys. Karena the voters plural harusnya have. Oke, Oh iya thank benar. you. Ya Kak, Oke, yang C, Kak, yang C. oke, thank you Fahri. Teman-teman yang lain, apakah semuanya jawabannya sama juga? Boleh jempol? Oke, Farhan dan juga Yumna. Dwi juga, Aryani juga. Oke. Yang has itu Kak. Oke, hasnya diganti F ya, sama kayak Ray. Usman mungkin apakah jawabannya sama? Kalimatnya bener Kak. Oh, kalimatnya benar. Kenapa tuh kalimatnya benar? Ini pendapatku aja ya Kak. It's okay. Beneran guys, opini member tuh gak apa-apa. Soalnya apa tuh namanya? Paling depan itu a large percentage. A large percentage ya. Ya itu aja sih. Oke, thank you Usman. Tuh guys, gak apa-apa kalau opininya beda, bilang aja sumpah. Di sini tidak ada yang akan menghakimi. Apakah semuanya tim C tadi dengan Fahri dan juga Ray? Atau ada yang kira-kira tim Usman nih? Coba kalau misalnya ini ada nggak ya tim Usman? Coba boleh jempol kalau tim Usman? Ini bukan perpecahan ya guys, ini bukan adu domba ya. Oke, sepertinya Usman sendiri ya. Oh nggak apa-apa guys. Boleh yang lain kalau misalnya setuju kalau jawabannya C yang salah? Boleh jempol guys kalau jawabannya kalian C. Loh, agak ragu juga teman-teman. Tadi yang tim C itu ada Baron, ada Ray, dan juga ada Fahri tadi. Alvino jawabannya apa nih Alvino? Oke, mungkin teman-teman di sini agak confused atau bingung ya, karena kan di sini agak tricky gitu ya pertanyaannya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan kok seperti itu. Ini kita lihat di sini kan ada a large percentage. Nah, ini kan ada a. Harusnya kan ini singular guys, tapi kita di sini fokus aja langsung ke depannya yaitu of. Kita di sini fokusnya itu ke habis setelah of. Jadi di yang A ini kan gak usah nggak usah dipeduliin gitu lah guys. Jadi fokus saja ini the voters yang mana ini adalah plural. Nah, otomatis ini harusnya itu have guys. Nah, tadi teman-teman ini sudah sangat tepat kalau misalnya ini harusnya menjadi have. Yang mana have itu untuk plural juga. Selamat teman-teman sudah benar. Gak apa-apa Usman. Gak apa-apa. Aku suka keberanianmu, oke? Okay? Oke, okay. Di sini kita semua belajar. Aku pun belajar sama-sama dengan kalian ya guys. Kebenaran hanya milik Tuhan, teman-teman. Oke, langsung lanjut saja kalau begitu. Nah, kali ini nih nggak ada ABCD lagi. Teman-teman coba kasih tahu aku apakah ini sudah tepat atau belum tepat? Belum Kak, karena harusnya was yang were-nya. Oke. Oke, boleh karena kamu kenapa bilang ini harus was nih? Karena kan itu Kak, the pies itu harusnya singular kan Kak, tapi itu were tuh plural. Jadi harus ganti jadi was biar singular. Oke, thank you Fahri.
Baron juga nih katanya yang were. Berarti sama ya seperti Fahri tadi. Tadi juga kayaknya Yumna ya kalau lihat jempol. Yang lain apakah ada yang beda pendapat? Atau sama semua nih? C ya, Kak? Sepakat. Oh, sepakat. Oke. Alvino C yang mana, Alvino? Oh, Alvino setuju. Oke. Hashtag sepakat ya, teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, kita lihat di sini langsung saja. Tadi kayak yang Fahri udah kasih alasan sebenarnya habis off itu kan di advice. Nggak ada nih S, otomatis. Kita pakai di sini singular kan? Ini di sini singular. Nah, harusnya ini kurang tepat teman-teman kalau pakai were. Kita harus ubah ke was. Sumpah guys, maaf banget kalau tulisanku nggak kebaca, agak ceker ayam gitu. Dan teman-teman sudah sangat tepat. Good job. Oke, kita langsung lanjut saja. Last but not least nih soalnya. Nah, lagi-lagi aku pengen teman-teman kasih tahu aku apakah ini sudah tepat atau belum tepat. Belum tepat Kak, karena itu the ancient itu harusnya pakai was bukan were. Oke. Thank you, Fahri. Teman-teman yang lain, apakah ada yang opininya berbeda, pendapat berbeda, jawaban berbeda? Atau sama semua nih dengan Fahri? Kak, saya mau coba. Kalau yang kan ini kita ambilnya setelah off. Nah, itu di ancient artifacts-nya itu kan nggak ada apa ya, keterangan sebelum setelah ancient-nya itu udah nggak ada keterangan pemisah dari artifacts-nya. Jadi aku merasa bahwa itu tuh masih menjadi satu kesatuan gitu ancient artifacts ini, yang mana dia ini kan plural, jadinya were. Jadinya were. Oke. Thank you, Yumna. Maria, menurutku benar were. Kamu boleh kasih tahu alasannya mungkin? Apakah atau kamu sama nih dengan Yumna tadi? Sama Kak, masih satu kesatuan. Oke, thank you Maria. Yang lain gimana guys? Kalian setuju ini sudah tepat atau ini belum tepat nih? Tadi yang siapa yang timnya Fahri guys? Yang kalau misalnya ini harus diubah ke was. Boleh jempol guys kalau setuju sama Fahri? Oh, sepertinya Fahri sendirian kali ini. Oke, it's okay Fahri. Gak apa-apa. Kalau begitu, siapa yang kira-kira jawabannya ini kalimatnya sudah tepat? Baron, aku kayaknya udah yang bener deh, Kak. Oke, thank you, Baron. Yang lain? Gimana nih? Oh, Ray juga kayak setuju ya sama kalau ini kalimatnya sudah benar. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya ya. Mungkin ini agak terbagi menjadi dua. Oh, Alvino juga setuju nih. Ini terbagi menjadi dua kubu kali ini. Teman-teman apakah sudah tidak kompak sekarang? It's okay guys kalau misalnya jawaban berbeda. Sumpah. Cara doang ya. Nah, nih kita lihat aja. Lagi-lagi teman-teman, kita lihat di sini abis off ya. Even kayak ini kan part awalnya part, bukan parts. Tapi kita di sini lihat habis off. Yang habis off itu adalah the ancient artifacts. Ini pakai S teman-teman. Nah, udah otomatis ini adalah plural. Gitu ya. Nah, ini kan udah ini were. Were itu untuk plural juga. Nah, ini sudah tepat teman-teman kalimatnya. Selamat yang sudah benar dan jangan berkecil hati kalau misalnya yang belum tepat. It's okay guys, agak pengecoh dikit sebenarnya ini. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut saja. Nah, kali ini kita masuk ke materi selanjutnya adalah make inverted verbs agree. Nah, teman-teman apakah ada yang masih ingat dengan inverted? Kita belajar minggu lalu. Nah, aku pengen teman-teman untuk coba menjawab soal yang satu ini. Kira-kira apakah sudah tepat atau belum tepat nih? Dan kalau misalnya belum tepat, di bagian mana yang belum tepat?
Adakah yang mau mencoba? Mungkin yang B, Kak. B, kenapa tuh? May I know the reason? Mungkin karena harusnya stand bukan pakai S. Kenapa tuh? Karena itu subjeknya kan kayak of the main conference in the middle gitu, katanya tuh ada satu hal gitu. Juga kan the fourth large-nya juga kan nggak pakai S juga, kayak gimana ya? Hmm. Bingung lagi di sebentar, Kak. Oke, it's okay. Take your time, guys. Yang lain mungkin apakah ada yang mau coba menjawab? Karena ngikut main conference, Kak. Ikut main conference, berarti harusnya Harusnya nggak pakai S. nggak pakai S. Oke, thank you, Usman. Yang lain? Adakah yang mau coba untuk menjawab? Kalau menurutku udah bener, Kak. Udah bener ya? Main conference hall itu kan maksudnya pusat daripada conference hall-nya itu, yang mana itu satu kesatuan juga. Oke, thank you, Yuna. Apakah ada yang Dijawab, berbeda? Gimana? yang B lagi aja, yang B pokoknya. Karena kan itu kan di tengah-tengah tuh ada hal berdiri gitu. Harusnya stand aja cukup, karena yang di C itu kan ada display screens. Berarti kan itu ada 4 tuh. 4. Berarti benar ada screens-nya. Berarti yang B, Kak. Yang B ya, berarti harusnya diubah ke apa tadi? Stand. Stand. Oke, thank you, Fahri. But sepertinya teman-teman juga semuanya sama nih jawabannya. Atau mungkin ada yang ingin berpendapat berbeda sebelum aku move on to the material? Beren, apakah sama juga jawabannya dengan teman-teman? B, Kak. Oh, oke. Berarti jawabannya sama nih ya. Kalau harusnya stands menjadi stand. Oke, sebenarnya teman-teman terbagi kubunya ini menjadi harusnya stand dan juga stand seperti itu ya. It's okay. Kalau begitu kita langsung lanjut dulu aja ke pembahasan nih agar teman-teman mungkin bisa lebih yakin lah ya. Nah, di materi sebelumnya kita tuh belajar bahwa kalimat bisa mengalami inversion atau kebalikan ya. Biasanya kalimat itu kan subjek dulu baru verb. Tapi biasanya ada beberapa kondisi yang mana terjadi kebalikan. Yang mana verb dulu baru subjek. Itu adalah question words, place expressions, negative words, conditionals tanpa if, dan comparisons ya. Nah, kali ini seperti apa sih contoh kalimatnya? Nah, karena verb ini munculnya sebelum subjek, banyak yang kayak sering lupa lah ngecek apakah verb tersebut itu sudah sesuai dengan subjek yang letaknya di belakangnya. Jadi teman-teman itu fokusnya ke subjek yang setelah verb, karena ini kan mengalami inversion ya. Nah, verb itu memang harus mengikuti subjek tersebut. Makanya kita lihat dulu subjek yang hadir setelah verb, karena kan inversion kan guys, terbalik ya. Nah, kita next dulu. Kita lihat di sini polanya. Ini adalah inversion trigger, terus plus verb, plus subject. Nah, apa sih inversion trigger itu yang dimaksud? Nah, ini adalah tadi beberapa contohnya ya. Ada kayak ini bentuk kalimatnya jadi question words atau place expressions, negative words, conditional tanpa if, dan juga comparison. Seperti itu ya, guys. Nah, sekarang kita lihat contoh dari kalimatnya yang tepat dan juga tidak tepat. Ada only once this morning were the letters delivered. Karena di sini kan ini kan plural guys. Ini kan verb. Ini subject. Nah, kita lihatnya ini dulu. Ini kan plural, otomatis di sini mengikutnya plural yang belakangnya. Yang mana itu adalah verb dulu baru subject. Jadi verbnya memang mengikut subjek yang ada setelah verb tersebut karena mengalami yang namanya inversion. Nah, inversionnya tuh di bagian mana? Bagian sini ya tadi. Seperti itu ya guys, karena ini adalah bisa dibilang kayak place expressions gitu ya. Nah, di sini itu ada yang kurang tepat juga nih, ada is, verbnya kan is kan. Nah, tapi ini rooms. Jadi teman-teman di sini fokusnya ke subjek setelah verb dulu untuk identifikasi apakah ini sudah tepat atau belum tepat. Nah, di sini ini kan rooms ini kan plural, sedangkan is itu singular. Jadi ini harusnya are, bukan is. Seperti itu ya.
Kita coba lihat contoh beberapa kalimat yang sudah tepat. Nah, di sini kita fokus dulu sama apa yang sudah tepat, maksudnya subjeknya ya. Ini itu the team. Kan? The team itu otomatis verb-nya pun jadi singular. The team itu kan singular, guys. Nah, ini udah tepat karena has itu juga singular. Gitu ya. Nah, habis itu kita lihat lagi nih. The streams. Nih ya, kita lihat nih, ada the streams. Nah, ini, oke, wait. Ini aku agak salah nih. Oh, enggak ya, sudah tepat. Ini adalah, kan ini meskipun ini bisa dibilang S kan, guys. Tapi streams di sini itu maksudnya uncountable, guys. Otomatis dia pun harus singular. Makanya di sini pakainya ini yang singular, runs. Tuh ya. Nah, ini kemudian ada lagi nih. Di sini adalah not until the meeting ended did the members leave the conference room. Kalau ini teman-teman, apakah ada yang mau coba bantu aku bagian mana yang subjek dan bagian mana yang verb? Gimana Kak tadi? Yang untuk kalimat ketiga ini, apakah teman-teman mau coba untuk bantu aku identifikasi antara verb dan juga subjeknya yang mengalami inversion? Subjeknya the members, Terus verbnya yang mana tuh? yang did. Yang did. Berarti menurut Bella apakah ini sebenarnya sudah tepat atau belum nih? Bener Kak? Sudah benar. Agak ini ya, agak confusing di sini ya. Nah, yang ini agak spesial karena ini kan pakainya did. Nah, dia kan untuk past, udah pakai did. Nah, meskipun di sini plural, kan nggak ada expression yang untuk kayak did tapi plural, karena did itu kan untuk keduanya, bisa plural ataupun bisa singular. Jadi, di sini ini sudah tepat kalimatnya ya, teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut saja. Nih, coba teman-teman, kira-kira apakah masih pada jawaban yang tadi atau mungkin berubah nih setelah penjelasanku? Apakah ada stream yang nggak uncountable? Sebenarnya kan banyak. Stream itu kan kayak aliran ya, guys. Biasa aliran itu, misalnya kalian sungai. Sungai itu kan bisa dibilang alirannya tuh kayak satu gitu kan. Tapi dia nggak bisa dihitung satu, guys. Karena aliran itu kayak contain a lot of kayak arus gitu, guys. Jadi, stream itu memang masuknya ke uncountable gitu ya. Gimana? Kak, stream itu ada yang ngatain sebagai buang air kecil. Oh, oke, wait, bentar. Ini Maria bilang minta tolong ulangi slide sebelumnya. Yang Ustaz sebentar ya, kalau begitu. Slide sebelumnya ini ya. Oke, ini boleh. Gimana Maria? Apakah mungkin ada pertanyaan? Yang tengah, ya gimana tuh? Oh, tolong ulangi penjelasannya. Oke, boleh. Nah, ini kan karena ini inversion ya, teman-teman. Oh, ini mungkin tadi agak membingungkan karena di sini U sama S ini U-nya kayak verb ya. Nah, ini kan verb-nya. Ini subjeknya, sorry. Ini subjek. Nah, ini tuh verb. Nah, ini streams itu maksudnya uncountable. Nah, uncountable itu kita harus pakai yang singular, guys. Ini udah otomatis yang singular. Nah, otomatis verb-nya di sini pun harus pakai yang
singular guys, karena uncountable itu kita harus pakainya yang singular. Apakah sudah cukup menjawab, Maria? Bagaimana, Maria? Oh, sudah Kak. Oke, great job. Oke, great. Oke, tadi yang Usman, Kak, stream itu katanya ada yang ngartiin sebagai buang air kecil. Jujur aku baru dengar. Boleh tolong kamu jelasin? Gak tahu Kak, aku waktu itu lihat di Instagram. Katanya apa gitu? Buat kayak streams itu didefinisikan untuk buang air kecil gitu ya? Iya, kayak misalnya I want to stream, itu artinya kayak aku mau buang air kecil. Jadi kayak ada, misal anggapannya gini Kak, ada American sama British. Cuman aku lupa waktu itu perbandingannya kalian atau sama siapa gitu. Itu lagi ngobrol. Oh, Katanya yang satunya ngertiin stream itu buang air kecil, yang satunya ngertiin stream itu streaming YouTube itu loh Kak. Jadi kayak sama-sama bingung gitu. oke. Oke, sepertinya kayaknya aku menangkap di sini kalau streams untuk buang air kecil itu sebagai slang ya, bukan sebagai arti formalnya. Kalau untuk arti formalnya memang stream ini untuk aliran. Kalau mungkin konteksnya lebih ke urine streams, itu memang bisa untuk buang air kecil karena kan lebih ke pancaran kalau seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya mungkin dia mau buang air kecil, tapi dia mengatakannya streams, itu lebih ke slang begitu ya. Sedangkan untuk TOEFL ini memang menggunakannya yang formal atau bukan yang slang, seperti itu ya Usman. By the way, thank you for the knowledge. Aku baru tahu jujur. Thank you. Oke, kita langsung next saja begitu. Tadi aku melihat ada yang sudah menjawab tadi tuh. Dwi katanya kalimatnya sudah benar. Oke, kalau begitu, kenapa nih kira-kira kalimatnya benar? Boleh tolong dijelaskan, Dwi? Atau mungkin teman-teman yang lain mau coba menjawab? Karena stance di situ buat screen, Kak. Oke, thank you, Dwi. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau coba untuk menjawab lagi? Apakah masih pada teguh nih pendiriannya? Kalau misalnya tadi yang salah yang stance-nya. Oke, kayaknya teman-teman malah agak ragu nih jadinya nih. Coba identifikasikan dulu kira-kira mana yang subjeknya dan mana yang verbs-nya. Karena di sini kan inversion, otomatis verb dulu, baru subjek, teman-teman. Nah, identifikasikan nih mana yang subjeknya kira-kira. Karena subjeknya itu ada di belakang verb. Atau kata kerjanya gitu ya. Coba. Atau aku tunjuk nih. Mungkin Sangkan boleh kalau mau coba. Apakah mau coba untuk menjawab Sangkan? Ya mungkin stance-nya itu nggak pakai S Mbak seharusnya karena itu verb buat the four large display screens. Oke, thank you Sangkan. Ya, Mbak. Oke nih, Yumna juga, screens, itu plural, otomatis stance-nya itu stand. Berarti buat Sangkan dan juga Yumna nih, screens-nya berarti yang sebagai subjek ya. Oke, thank you Sangkan dan juga Yumna. Yang lain, apakah ada yang jawabannya berbeda? Apakah teman-teman masih ragu di sini? Coba kalau gitu aku mau dengar siapa lagi ya? Nawal Shiva, apakah mau coba untuk menjawab?
Oke, mungkin yang lain dulu ya. Mungkin masih agak sedikit confused juga. Sarah mungkin, Sarah Ardelia, apakah mau coba? Atau teman-teman yang lain yang mungkin belum yang tidak aku tunjuk juga kalau misalnya mau langsung jawab, boleh guys jawab. Baron deh kalau gitu, Baron, apa jawabannya nih kira-kira? Bingung sih Kak jujur. Tapi tadi tuh kayak Sorry ya Baron, kamu kayaknya agak ini koneksinya. Di aku terputus, atau mungkin koneksiku ya? iya nggak sorry Kak Waiku. Oh, Enggak, wifi-ku sorry. enggak. You take your time. Pas dia. Kayaknya sih kalau aku yang B sih Kak. Yang B, kira-kira kenapa tuh? Karena ngelihat yang di belakangnya itu kayaknya sih udah bener gitu. Jadi yang di depannya nggak perlu lagi S gitu Kak. Oke, thank you Baron. Ya. Oke nih, Nawa bilang katanya maaf Kak tadi belum fokus. Apakah mau, Alvina bilang sudah betul. Tapikah Nawal apakah mau coba untuk menjawab? Atau mungkin aku perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu nih, kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, it's okay guys, bilang aja kalau memang mau dijelaskan lagi. Aman. Oke, aman. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasannya kalau begitu ya, agar teman-teman lebih paham juga nih. Nah, tadi guys, kita lihat dulu subjeknya, karena kita kan menjelaskan antara subjek dan juga verb. Verb itu pasti ikut subjeknya. Nah, subjeknya tuh yang mana nih? Kalau ini mengalami inversion, nah ini, itu kan ada triggernya nih. In the middle itu otomatis membuat ada terjadinya inversion. Subjek yang sebenarnya itu adalah the four large display screens. Ini kan plural, teman-teman. Plural. Nah, ini aku bikin TI gitu ya. Untrigger inversion. Atau inversion trigger inversion. Ini kan plural. Otomatis tense, ini kan untuk singular, guys. Kurang tepat. Harusnya ini S-nya itu dihilangkan menjadi stand. Ini ya, harusnya ini menjadi stand. Karena four large display screens itu plural gitu ya teman-teman. Jadi selamat yang sudah tepat, tapi jangan berkecil hati kalau memang masih kurang tepat. Good job guys. Nah, kita sekarang lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Ada pertanyaan lagi. Apakah teman-teman coba ada yang mau langsung menjawab? Udah benar sih Kak. Tunggu dulu. Okay. It's okay guys, take your time. Yang A, Kak. Yang A, kenapa tuh? Kan ini inversi ya, Kak. Jadi international observers, pengamat internasional. Jadi has-nya tuh harusnya. Oke, thank you Ruslan. Yang lain gimana nih guys? Apakah ada yang sama jawabannya atau mungkin berbeda? It's okay kalau misalnya berbeda. Identifikasi dulu nih mana subjeknya dan mana verbnya.
Atau ketunjuk nih, kira-kira siapa ya? Aryani, apakah mau coba untuk menjawab? Oke, wait, kita ada beberapa jawab nih. Baron, itu Kak berubah pikiran. Oke, boleh mungkin di-explain atau dijelaskan kenapa kamu berubah pikirannya gimana nih? Observers-nya. Berarti yang salah yang A kah atau yang B-nya? Oke, kita dulu Dwi. Dwi jawabannya A. Boleh tahu alasannya kenapa Dwi? Yumna bilang di sini have itu verb dan inter observers itu subjeknya ya. Apakah kira-kira teman-teman sudah setuju? Oh, Maria setuju. Dwi juga setuju. Gimana Baron? Kira-kira kamu jawabannya tadi apa nih jadinya? A kah atau B kah yang salah? Yang B yang salah. Berarti harusnya diubah menjadi observer kah? Iya, aku bingung Kak. Oke, it's okay. Karena kita di sini masih sama-sama belajar. Kalau begitu tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan aja ya. Nah, di sini mana sih yang kira-kira itu menjadi subjek, verb dan juga inversion trigger-nya. Nah, kita dari depan ada rarely. Rarely ini itu menjadi inversion triggers-nya atau trigger inversion-nya. Kenapa? Karena tadi salah satu kategorinya itu adalah negative words. Really, ini masuknya ke negative words gitu ya. Alvino bilang B. Oke, berarti Baron dan juga Alvino nih sama ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau begitu agar teman-teman langsung tahu juga jawabannya. Nah, kalau ini inversion, otomatis subjeknya itu bukan yang setelah triggernya, tapi yang setelah verb. Nah, di sini ini kan verbnya. Ini subjeknya. Nah, subjeknya di sini sudah teridentifikasi, ini adalah plural. Karena ada S, observers. Nah, di sini itu ada has. Has itu singular. Nah, ini otomatis salah. Nah, yang pasti salah itu adalah verbnya kan, teman-teman. Karena dia itu ngikut ke subjeknya, begitu ya. Nah, ini harusnya, sebentar. Ini harusnya tadi benar kata Usman ya, ini harus menjadi have. Itu ya. Dan juga tadi Dwi juga jawabnya yang A ya. Oke. Selamat ya teman-teman yang sudah tepat. Witness itu artinya apa? Witness itu bisa antara melihat, menyaksikan, atau sometimes witness itu bisa menjadi kayak ya sebenarnya kayak saksi gitulah. Ya jadi emang dia tuh bisa menyaksikan, melihat, lebih ke menyaksikan sebenarnya. Bedanya apa sama saw? Jadi kalau misalnya saw itu melihat guys. Sedangkan witness itu menyaksikan. Kalau menyaksikan itu otomatis itu udah kayak lebih ke melihat suatu aksi seperti itu ya. Kalau saw itu untuk general aja. Jadi witness itu menyaksikan, sedangkan saw itu melihat. Apakah menjawab Usman? Kasusnya sama kayak apa namanya? Hear sama listen. Oh, hear sama listen. Ya, kalau hear itu mendengar itu bisa kayak karena emang ini kan bisa dibilang sinonim ya, tapi kayak beberapa cases listen dan juga hear itu bisa agak berbeda karena kan kamu nggak bisa bilang hear me now sebenarnya bisa sih atau listen to me now bisa sih, tapi listen itu biasanya lebih spesifik kayak listen to the music atau kayak listen to who I was talking kayak gitu. Sedangkan kamu nggak bisa bilang I was
hearing the music. Sebenarnya secara konteks itu kalau di Indonesia kan benar, tapi itu kurang tepat. Harusnya I was listening to the music. Seperti itu. Menjawab, Usman? Kalau kataku gini kak, ya sebenarnya gini, kayak katanya kakak tadi ya bener lah. Kalau yang aku dengar itu hear sama listen. Hear itu gak sengaja, kalau listen itu disengaja. Berarti kan kalau saw sama witness, saw ini kayak sekilas atau enggak kayak set gitu. Nah kalau witness ini benar-benar lihat gitu. Ya, sebenarnya bisa dibilang begitu juga. Karena so ini kan secara general, kamu kayak bisa aja kamu lihat, apa ya, kamu lihat tiba-tiba ada orang lari gitu. Tapi witness juga bisa sih. Gimana ya, agak biar lebih gampang. So ini kan lebih kayak melihat secara general, kayak apapun yang kamu lihat, kamu bisa lihat kursi, bisa lihat meja, tapi kamu kan nggak witness kursi dan juga meja gitu. Karena witness itu emang lebih ke hal yang untuk aksi gitu, kayak I witness murder atau kayak I witness an accident, seperti itu. Gimana Usman? Aman? Aman. Oke, thank you. Kalau begitu kita langsung saja lanjut ya. Nih ada contoh soal lagi. Kira-kira teman-teman identifikasi dulu nih, mana verb, mana subjeknya, mana trigger inversion ya. Biasanya trigger inversion tuh biasanya di depan, jadi otomatis setelahnya itu bakal kebalik antara verb dan juga subjeknya. Jadi verb dulu baru subjek. Ayo, kira-kira bagaimana nih identifikasinya? Harusnya itu were, Harusnya itu were. Kenapa? May I know the reason? because the subject is several newly built resorts. Karena itu plural ya, harusnya berarti jadi were. Oke, thank you Yumna. Baron juga nih, katanya yang salah was-nya. Oke, Usman juga setuju. Oke. Teman-teman semuanya setuju ya berarti? Oh, Aryani juga. Dwi juga. Alvino A. May I know kenapa kamu A? Apa alasannya nih kamu bilang yang salah itu yang A? Apakah mau menjelaskan, Alvino? Oke, sepertinya oke, kalau begitu kita langsung saja deh ke penjelasannya karena ini terbagi dua kubu antara yang B dan juga A. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya kalau begitu ya. Nah, di sini apakah ini ada trigger inversion-nya? Ada, teman-teman. Adalah along the coastal road. Kenapa ini trigger inversion atau ya trigger untuk kebalikannya? Karena ini untuk place expression of place atau place of affection ya. Ini triggernya karena kan along the coastal road. Nah, otomatis ini kan kebalik nih. Ini berarti verb. Ini verb. Nah, several newly built resorts ini adalah singular. Singular adalah subjek. Sorry guys. Nah, ini udah ada S otomatis. Ini itu adalah yang plural karena udah ada S-nya kan. Nah, otomatis kayak tadi teman-teman bilang ini kurang tepat. Ini harusnya juga plural. Yang mana kalau untuk plural ini harusnya yang were. Begitu ya teman-teman. Selamat yang sudah tepat. Good job. Betul kan guys? Yes. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut saja ya. Jangan berkecil hati kalau belum tepat teman-teman. Nah, ada nih contoh soal lagi. Kira-kira apakah ini inversion atau tidak?
Hmm. Bababababab. Agrisnya nggak salah. Kenapa tuh? Kalau kataku ini dia ngikut apa ya maksudnya harusnya plural. Nah, Harusnya plural. maksudnya dia dalam kategori plural. Soalnya kan itu di department heads. Ya gitu. Agree. Oh, oke, oke. Thank you, Usman. Yang lain, apakah ada yang jawabannya kira-kira berbeda atau sama semua nih? Setuju semua sama Usman? Kalau dari aku itu subjeknya the department heads dan dia kan plural. Sementara verbsnya itu did dan did itu bisa buat plural maupun singular. Berarti ini udah tepat gitu ya? Iya. Oke, thank you, Yumna. Teman-teman yang lain, kira-kira apakah Iris jawabannya sama nih dengan Yumna dan juga Usman? Tadi Yumna benar dan Usman itu bilang ini harus diubah. Kira-kira siapa nih yang tim Usman? Coba boleh jempol guys kalau tim Usman. Oh, Baron tim Usman. Oke. Yang lainnya? Ayo Usman. Kamu kampanye ya? Kayaknya cuma Baron yang setuju sama Usman. Kira-kira yang setuju sama Yumna siapa kalau gitu? Coba jempolnya guys. Aku tim B, Kak. Tim Tim B. Usman. Oh, oke. Beneran jadi kayak kampanye ya? Oke, oke, oke. Ray setuju. Oh, Ray ini, bentar. Ini tadi yang jempol kalian tim Usman atau tim Yuna, guys? Coba kita ulang lagi ya. Tim Usman boleh jempol. Oke, Baron. Wilman. Fahri juga tadi ya. Timnya Yumna boleh jempol. Oke, Dwi. Dwi setuju dengan Yumna. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan saja ya. Nah, untuk yang ini teman-teman, ini mengalami inversion tapi bentuknya berbeda. Kenapa bentuknya berbeda? Ini kan triggernya. Nah, did ini di sini itu adalah auxiliary-nya teman-teman. Kenapa harus ada auxiliary? Ini adalah kayak untuk pembantu dari inversion-nya. Jadi, di sini subjeknya tuh tetap ini guys. The department heads. Nah, ini tetap verb. Lah, Kak, kok subjek dan juga verbnya nggak kebalik? Ini kan inversion. Nah, itu adalah fungsi dari auxiliary-nya. Kayak pembantunya gitu ya, guys. Jelek banget pembantu. Iya, tapi benar untuk membantu inversionnya. Jadi di sini stay subject dan juga verb. Jadi auxiliary dulu, subject, verb. Tapi ini tetap dinamakan inversion gitu ya guys. Nah, karena subjeknya di sini plural, otomatis di sini pun harus plural. Tapi di sini agrees itu untuk singular. Jadi ini harus kita ganti ke plural. Yang mana ini harus agree gitu ya teman-teman. Good job teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja kalau begitu. Kak, tadi did itu sebagai apa? Did itu sebagai auxiliary atau pembantu dalam inversion gitu ya guys. Jadi memang kalau misalnya ini kan lebih ke sebenarnya kayak question words kan. Kayak biasanya kalau misalnya kalau misalnya in question words itu kan kayak does atau do atau did gitu kan. Tapi yang ini kan bukan question word. Dia lebih ke emang kalimat aja tapi bukan pertanyaan. Makanya dari itu di sini did, do, does itu berperannya sebagai auxiliary. Di yang mana ini membuat kalimatnya itu inversion, tapi subjek dan juga verbnya ini tepat. Dengan catatan emang harus ada auxiliary-nya. Ini udah peraturannya seperti itu ya teman-teman. Apakah aman Yumna? Oke, great job. Kita next kalau begitu. Nah, teman-teman kasih tahu aku nih, apakah kira-kira ini sudah tepat atau belum tepat? Dan bagian mana yang belum tepat? Kalau misalnya emang belum tepat maksudnya.
identifikasi dulu nih, apakah ini inversion atau bukan, dan bagian mana subjek dan juga verb-nya. Sudah benar Kak, karena itu subjeknya itu the confidential documents itu ada, itu bentuk plural, itu juga are juga benar Kak. Oke, thank you Fahri. Yang lain gimana guys? Apakah ada yang berbeda pendapat atau semuanya setuju sama Fahri? Oh, Baron setuju sama Fahri. Oke, yang lain? Udah bener sih kak. Udah benar. Oke. Thank you Baron, Usman dan juga Fahri. Adakah yang kira-kira berbeda pendapatnya? Lagi-lagi jangan takut guys kalau opininya beda. Kita kan negara demokrasi. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya deh. Kira-kira apakah ini sudah benar atau apakah ini sudah tepat atau belum tepat gitu ya. Nah, kan ini inversion. Kenapa? Nah, di sini ada under no circumstances. Ini itu bisa dibilangkan sebagai kayak negatif juga kan, negative word. Tapi di sini juga bakal ada under. Nah, ini jadi udah otomatis menjadi triggernya. Otomatis ini inversion guys. Tapi berbeda ya dengan yang pakai auxiliary tadi. Ini verb dan juga ini subjeknya. Nah, kan subjeknya di sini udah plural, verbnya di sini pun sudah plural. Otomatis kalimat ini sudah benar. Great job teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Last but not least. Nah, apakah ini kira-kira sudah benar? Udah benar Kak menurutku. Kenapa tuh? Karena di situ cuma nyebutin the student, berarti singular aja. Terus is, pakainya is. Gitu Kak. Oke, Baron. Thank you ya. Iya Kak. Yang lain? Gimana guys? Kak, jawabannya is itu jadi A. Kenapa tuh? Apa alasannya? Karena itu kan setelahnya the student union offices. Apa ya? Kantor murid apa sih artinya tuh? Ya itu kak. Kantor. Oke. Oke, berarti subjeknya menurutmu yang setelah is ya? Yap. Oke, thank you Usman. Yang lain gimana guys? Apakah kalian tim Baron atau tim Usman nih? Sepertinya banyak yang cukup confusing untuk soal ini ya. Boleh kalau gitu jempol kalau kalian tim Baron? Enggak ada yang jempol guys. Oh oke, Sarah. Yumna juga. Kalau timnya Usman deh, timnya Usman boleh jempol? Oke, Usman. Yang lain ada yang timnya Usman? Oke, Ray. Oh, Yumna kok kamu buat dua-duanya golput dong kalau begitu. Hayo. Enggak, Jangan Kak, tadi golput. salah dengar. Oh, saya salah dengar. Oke. Oke, kalau gitu langsung aja ya ke pembahasannya. Nih, kita lihat nih, apakah ini kira-kira inversion. Nah, ini inversion teman-teman, kenapa? Ini adalah place expression. Ini kan menyatakan tempat ya. Ini otomatis menjadi trigger inversionnya. Tiba-tiba merdeka. Semangat nasionalis ya. Siapa yang besok upacara guys? Atau ikut lomba mungkin? Lanjut dulu ya. Otomatis ini, oh my god. Ini itu verb. Nah, ini itu subjeknya. Nah, tadi Usman ada bilang kalau ini kan plural.
Otomatis di sini harusnya adalah are. Kok kebaca lah ya guys. Harusnya adalah are. Nah, jadi ini sudah sangat tepat kalau is itu diganti are, begitu ya teman-teman. It's okay kalau misalnya masih kurang tepat guys. Kita langsung lanjut saja kalau begitu. Nah, ini ada materi selanjutnya. Jangan capek dulu ya teman-teman. Make verbs agree after certain words. Nah, kira-kira apa nih spesifikasinya? Nah, coba teman-teman jawab dulu nih pertanyaannya. Kira-kira mana yang salah? Apakah ini salah? Apakah ini kurang tepat atau sudah tepat kira-kira? Yang B salah, Kak. Kenapa tuh yang B salah? Pakai R. Oh, yang C maksudnya. R itu yang C, opsi C. Yang C Kak, yang C harusnya pakai is. Harusnya pakai itu kayak itu. Harusnya pakai is ya. Kenapa kira-kira pakai is? Karena kan sama aja kan everyone Kak. Apakah everyone itu singular? Oh, oke. Baron bilang ini singular. Oke. Apakah kira-kira ada yang opini yang berbeda, teman-teman? Mungkin teman-teman masih agak ragu sepertinya ya. Oke, kita langsung ke pembahasan saja kalau seperti itu. Nah, ini dalam bahasa Inggris ada beberapa kelompok kata yang secara makna itu kayak banyak atau ramai, tapi sebenarnya secara grammar mereka itu selalu singular atau tunggal. Nah, kira-kira apa saja kelompok kata tersebut? Nah, banyak terkecoh kalau kayak everybody atau everyone itu kayak orangnya banyak. Jadi mereka pakainya tuh kayak plural, padahal aturannya ini tetap harus singular. Nah, ini ada beberapa nih. Nggak bisa next. Nah, ini nih ada kategori yang ini harus tetap singular ya guys. Ada yang kayak belakangnya body, one, atau thing. Nah, ini bro contohnya ada anybody, anyone, anything. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Nah, yang kedua ini juga adalah each atau every. Ya kayak everyone atau each of the participant gitu ya. Nah, ini meskipun kayak misalnya kayak banyak atau harusnya plural, ini tetap kita mendefinisikannya sebagai singular. Kenapa? Karena memang peraturan dari bahasa Inggris atau grammarnya tuh sudah seperti itu ya guys. Ntar kita next dulu. Agak error nggak bisa tekan. Nah, ini ada beberapa contoh kalimatnya nih. Adalah each of the applicants. Sorry guys. Each of the applicants has submitted. Nah, kan itu has. Memang sudah tepat. Has itu kan untuk singular. Everybody in the International Relations Department is. Nah, everybody. Udah pakai is. Sudah singular, sudah sangat tepat. Nah, ini adalah yang ketiga, someone needs. Someone itu kita definisikannya itu sebagai singular. Otomatis kita pakainya needs, bukan need. Begitu ya. Kalau gitu langsung saja. Next. Apalah ini kampanye. Nah, setelah penjelasan aku tadi, apakah teman-teman masih pada jawabannya? Still. Oke. Tadi kamu menjawab are itu is ya. Oke. Yang lain? Oh, Baron, apakah setuju dengan Usman atau maksudnya masih pada pendiriannya nih? Masih tetap yang salah yang C kayak yang R. Oke, kalau begitu, thank you Baron. Thank you juga tadi Usman. Yang lain? Yang akhirnya one gitu kah? Kak? Iya benar. Jadi kayak everyone or anyone begitu. Sorry ya, baru aku baca. Nah, Yumna, everyone is. Berarti kamu timnya Usman tadi ya? Timnya. Aku jadi lupa guys. Sorry. Oke, berarti tadi Yumna, salahnya di C ya. C harusnya menjadi is. Oke.
Kebanyakan dari tadi kampanye, kayaknya aku jadi lupa ini tim-tim siapa ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya ke pembahasannya. Nah, ini langsung aja kita lihat subjeknya everyone. Jadi belakangnya itu udah one kan, everyone. Nah, udah guys, otomatis ini sebenarnya udah langsung dua ya, tadi yang every sama yang one. Ini yang otomatis kita definisikan sebagai singular. Nah, ini di sini guys. Ini harusnya tadi benar. Ini menjadi is. Seperti itu ya teman-teman. Great job yang sudah benar. Nah, karena mungkin sudah waktunya segini, kita langsung ke soal selanjutnya ya. Nah, coba teman-teman jawab soal ini. Apakah kira-kira ini sudah benar? Atau sudah tepat atau belum tepat? Belum tepat, Kak. Yang salah yang mana tuh? Yang have. Yang have diganti jadi apa? Jadi apa ya, Kak? Aku bingung. Pokoknya intinya itu diubahnya jadi singular gitu, Kak. Oke, thank you Beren. Ya. Yang lain gimana guys? Yang CK ganti jadi has. Jadi has. Oke, kenapa tuh? Karena itu subjeknya the newly hired researchers, ada S-nya. Kalau ada S-nya berarti otomatis harusnya tetap have dong, kan itu plural. Bentar, Kak bingung salah sebentar. Oke. Sekarang fokus lagi, Kak. Oke. Gimana Usman? Itu kan satu gitu loh. Makanya dia jadi singular. Jadi berarti yang salah apa dan harus jadi apa? Have jadi has. Oke, thank you Usman. Oke, karena melihat waktunya, kita langsung saja ke pembahasan kalau begitu ya. Nah, ini tadi each itu sudah masuk ke kategori kelompok kata yang kita definisikannya sebagai singular, guys. Even kayak sebenarnya kan researchers ini kan plural ya, tapi kan each. Nah, benar tadi ini harusnya singular, guys. Jadi, have di sini kita ganti menjadi has. Begitu ya teman-teman. Selamat yang sudah benar, dan kalau misalnya masih kurang tepat, it's okay guys. Nah, teman-teman, ini ada beberapa lagi pertanyaan atau contoh soal yang teman-teman nanti bisa latihan ya setelah ini. Dan sampai sini saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan selamat beristirahat. Makasih banyak, Kak. Makasih juga. Cihuy. Terima kasih banyak, Kak. Aku izin nih, Kak. Makasih juga, Fari. Iya. Kak mau networking, boleh. Mau aku, mungkin aku send, nanti mungkin koordinasi sama Kak Hayden gitu, boleh? Oke, thank you ya, Sarah. Terima kasih banyak juga, Dwi. Atau IELTS? Gimana? Dulu kakak ikut TOEFL apa IELTS? Aku dulu TOEFL. Oh, kalau yang IELTS yang satunya ya, Kak? IELTS tuh jujur kalau di at least di kotaku itu belum cukup banyak, guys. Jadi emang lebih banyak target pasarnya ke TOEFL gitu. Emang kalau kakak sendiri TOEFL-nya dibuat apa? Dibuat apa? Untuk sejauh ini sebenarnya baru untuk menjadi tutor di sini sih. Karena aku jujur belum ada apply untuk apapun seperti itu sih. IBT or ITP, Kak? Jujur aku itu apa ya? Versi yang online sama offline nggak sih kalau Oh, nggak salah? I see. Aku offline, guys. Kalau offline ITP kalau nggak salah lupa juga. Oh, bukan, beda. Boleh kira-kira Sarah jelas? Oh, kenapa kita malah jadi kuku ya? Waktu persiapannya berapa lama, Kak?
Jadi tuh sebenarnya dulu aku untuk TOEFL itu aku ikut kayak sebuah instansi guys, ikut kayak sebuah ya les-lesan seperti ini, dan mereka itu menyediakan kayak dari kelas per kelas gitu. Jadi akhirnya aku ikut TOEFL-nya di saat itu. Nah aku tuh sudah ikut itu semenjak aku SMA kelas 1 gitu. Jadi kayak mungkin 2 years-ish, 3 tahun kurang sih. Oh wow, aku yang ada speaking-nya, aku IBT berarti. Jadi kalian masih pada stay di sini semua guys. Ini nanti ada beberapa soal, kalian bisa review dan coba jawab ya guys, sebagai latihan. Anggap aja PR. Kira-kira materi buat TOEFL sama IELTS sama atau berbeda kak? Jujur aku kurang tahu untuk hal ini, karena aku kalau misalnya aku menjawab, aku takutnya ini kurang tepat. Tapi setahuku mungkin agak sedikit berbeda, karena tujuan untuk TOEFL dan juga IELTS itu berbeda. Tips and trick kak, aku pengen ambil tes IBT on September soalnya takut banget. Oh my god, good luck ya Sarah. Aku apa ya tips and trikku? First of all, yang pasti pede dulu. Karena kalau misalnya kamu terlalu takut, terlalu gugup, pasti mau nggak mau, meskipun kamu tahu semua materinya, kamu pasti bakal ya agak susah nanti untuk menjawab. Jadi kamu pede aja dulu, even kayak kamu rasa kayak aku takut ini salah, tapi kamu pede aja dulu gitu sih menurut aku, karena semuanya bakal percaya diri dulu gitu. Dan of course banyakin latihan soal gitu sih. IELTS lebih susah intinya. Ya bisa dibilang kayaknya gitu sih, makanya di Indonesia kayaknya nggak di Indonesia, mungkin di daerahku kurang banyak ada IELTS gitu ya. Iya, nggak naik-naik kak nilai written expression-nya. Pening kepalaku. It's okay, namanya juga belajar kak. Tapi aku kan butuh ngejar yudisium, nggak lulus LPT ku. Semangat ya. Aku wish you all a good luck. Yang pastinya semoga skor kalian melebihi aku, yang otomatis di atas 600 kalau bisa, yang lebih banyak jauh banget. Iya kak, ILPT ku stuck di 510, nggak naik. It's okay. Semoga hal ini bisa melampaui tersebut ya. Amin. Aku bantu doa dari sini guys. Udah sepuh kak. Ya nggak apa-apa sih. Siapa tahu kalian bakal lebih sepuh. Jangan-jangan kalian bisa gitu bakal lebih dari 600, lebih dari 700, who knows guys. Intinya banyakin doa, banyakin latihan soal, tetap pede gitu guys. Selamat malam ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Oke, aku live dulu ya kak, mau makan. Iya. Thank you juga Sarah. Bye-bye guys. Terima kasih kak. Terima kasih juga.